berhutang itu sadar sebenarnya gitu ya, tabiat buruknya itu tahu gitu ya. Tapi karena mungkin bisa dibilang godaan-godaan itu kan, tabiat-tabiat buruk itu datang kan, ingin pegang usaha ternyata gitu kan, ya karena memang di situ ada riba gitu ya. Intinya nggak berkah lah. Jadi kok uang besar ini, oh kita dapat apa ya? Jadi hasilnya yang kita dapat apa ya gitu. Jadi merasa gelisah dan intinya nggak tenang lah, itu seperti itu. Jadi kita juga hanya sebatas tahu riba ya seperti ini. Tapi saya yakinnya sih ini sudah jalannya, sudah kehendak Allah. Kami mungkin untuk lebih sadarnya ya di sini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bendi dan pada kesempatan ini saya didampingi oleh permaisuri saya tercinta. Silahkan Ibu. Nama Ibu Nengsi, profesi saya sebagai bidan dan ASN. Awal ketemu MMC, awalnya saya dari TikTok. Di situ saya mulai tertarik ya, awalnya sih hanya sekilas-sekilas, pas sering muncul, jadi saya di situ tertarik, akhirnya saya termotivasi ingin tahu gitu, ini benar apa tidak gitu ya. Kok mudah untuk pembayaran hutang dengan hutang yang miliar-miliar yang saya lihat di situ, kok mudah untuk menyelesaikannya, sehingga saya tertarik ingin tahu gitu, apa benar apa tidak, sejauh mana ini kok. Saya jadi tertarik aja ingin tahu. Setelah itu awalnya sih saya nggak jujur ya sama suami untuk ikut pelatihan di sini. Saya bilangnya ada pelatihan dari kantor karena untuk 3 hari izin terlalu lama, kata si bapak. Kok lama amat Bu pelatihannya gitu ya, apa nggak bisa nyuruh yang lain? Kata saya nggak bisa, ini tugas saya. Padahal saya berbohong ya, ingin tahu gitu ya sejauh mana pelatihan-pelatihan di sini. Pas alhamdulillah ternyata pas saya ikut pelatihan di sini banyak sekali ilmu yang saya dapat. Terus alhamdulillah jadi saya semakin termotivasi ingin segera melunasi hutang-hutang saya. Jadi banyaklah pelajaran yang saya terima di sini. Akhirnya saya jelaskan ke suami untuk mengikuti pelatihan ini. PBTR ya. PBTR ini. Yang awal berhutang itu siapa Bapak Ibu? Awalnya istrinya. Karena apa tuh? Karena saya di bidang usaha apotik ya. Jadi saya ingin ada tambahan modal. Nah waktu itu kita kan kebetulan kuliahin anak ya yang kedokteran. Terus di situ usahanya kan kita nggak tahu ya namanya usaha, ada corona itu semakin merosot. Terus akhirnya kita ada tambahan lagi untuk pinjam lagi. Ya semakin merosot aja, nggak tahu uang yang kita pinjam, nggak tahu arahnya kemana. Awalnya sih ya motivasinya kita itu ya untuk pengembangan usaha gitu kan. Awalnya untuk pengembangan usaha, tambah usaha lah untuk pengembangan lebih besar lagi gitu kan di apotek gitu. Kemudian ya di samping anak kuliah juga yang di kedokteran, kemudian kami tertarik ngembangin bisnis juga klinik waktu itu. Klinik gitu kan karena istri praktek juga. Terus pas klinik udah beres, udah mau kita jalan, pas bertepatan dengan COVID. Ya akhirnya nggak jadi gitu kan, dengan hitung-hitungan untuk dokter 2 orang sekian akhirnya nggak jadi. Jadi seperti itu. Yang namanya uang kalau sudah ada gitu kan, akhirnya ketarik kemana gitu ya. Ya karena ya sebenarnya berhutang itu sadar sebenarnya gitu ya, tabiat buruknya itu tahu gitu ya. Tapi karena mungkin bisa dibilang
apa godaan-godaan itu kan, tabiat-tabiat buruk itu datang kan, ingin pegang usaha ternyata gitu kan, ya karena memang di situ ada riba gitu ya. Jadi kita juga hanya sebatas tahu riba ya seperti ini. Tapi saya yakinnya sih ini sudah apa ya? Jalan. Sudah jalannya, sudah kehendak Allah. Kami mungkin untuk lebih sadarnya ya di sini gitu ya. Dibuat seperti ini dulu gitu. Saya untuk meyakinkan suami untuk datang ke sini juga bukan hal yang mudah. Saya sulit untuk meyakinkan suami saya untuk datang ke sini. Saya dengan kesibukan dia gitu ya sekarang. Jadi saya pelan-pelan ngomong ke dia untuk mengikuti ke sini, dia menolak. Akhirnya saya cari waktu yang tepat lagi buat suami saya. Pelan-pelan akhirnya dia nanya kegiatan seperti apa Bu di sana. Pokoknya ayah datang aja ke sana. Kalau untuk saya menjelaskan secara pribadi, saya nggak bisa gitu ya untuk menyampaikannya. Pokoknya ayah datang ke sana. Silahkan aja dengerin gitu. Akhirnya dia mau sampai datang ke sini. Ya awalnya saya nolak gini ya. Karena dari Agustus kebetulan saya profesi sebagai kepala sekolah SD. Kemudian saya ikut program pemerintah juga guru penggerak, dan itu memang luar biasa menyita waktu, dan saya bisa terpilih sebagai guru penggerak itu sampai ikut diklat selama 9 bulan. Itu berarti saya sudah menyisihkan 7.000 orang dalam tes guru penggerak tersebut. Jadi ketika di tahun 2003 kata si ibu kan, udah ya ikut PBTR. Waduh Bu, ini padat gitu kan, kegiatannya padat. Pas alhamdulillah ada perubahan jadwal. Dari Desember, Januari itu ada senggang waktu. Makanya pas saya hitung-hitung ya udah di Januari ini bisa, karena nanti full di Februari sampai ke April itu full kegiatannya. Jadi udah nggak bisa waktu untuk menyisihkan untuk kegiatan ini ya. Nah terus saya akhirnya istri juga terbuka kan terkait. Ya mulai gelisah, bukan terbuka ya, karena berhutang kan bareng lah istrinya gitu. Istrinya ya saya dukung gitu kan untuk usaha. Akhirnya dia kan udah mulai gelisah tuh. Aduh kata saya, habis pulang kegiatan dia terbuka kan hasil kegiatan MBU apa itu? MUBB ya. Akhirnya istri itu terbuka. Oh ya udah, saya coba juga gitu kan searching apa YouTube gitu kan, cara menghadapi benar apa enggak gitu ya? Cara menghadapi apa namanya level dan sebagainya saya pelajari gitu kan. Akhirnya ternyata kan yang namanya video coba sepintas gitu ya. Nah begitu istri juga meminta lagi untuk ikut PBTR ini, ya saya tanya juga ke apa namanya ke Mas Nurman ya. Ya udah Pak ikut aja, ya alhamdulillah saya istilahnya bisa ikut di sini. Walaupun pas hari Seninnya mau persiapan pulang sekolah, saya nyenggol orang, terjatuh dari motor. Nah ini kan lutut kena nih. Terus katanya gimana? Ya udah, apapun yang terjadi berangkat. Alhamdulillah walaupun dengan kaki kaku gitu, banyak halangannya. Alhamdulillah saya bisa melewati semuanya. Dan selama di sini, ya luar biasa sekali. Banyak pelajaran yang saya dapat gitu kan. Saya merasa di sini merasa berdaya gitu kan. Merasa punya daya, punya kekuatan memang untuk berkontribusi. Mungkin selama ini saya ke rekan-rekan sebenarnya rentenir ya, kita bilang rentenir ya, teman-teman kan banyak rekan yang minjem gitu kan, saya ke bank, ke koperasi juga. Saya sebenarnya yang paling apa ya, mensosialisasikan udahlah janganlah gitu kan, jangan berhutang. Jadi saya nggak ngomong gitu, kalau saya juga nih terjebak itu enggak, bahwa janganlah itu riba, nggak boleh gitu. Ada yang seperti itu, tapi saya cuma sendiri. Karena pada dasarnya yang berhutang dengan berbagai alasan itu lebih banyak daripada yang kita mencoba apa ya, mengasih pengertian bahwa berhutang itu kan nggak baik gitu kan, tabiat buruknya banyak sekali gitu. Akhirnya ketika saya ikut di sini, saya merasa berdaya sekali. Alhamdulillah saya juga beli buku nih ya. Untuk bahan dakwah juga saya beli 6. Mudah-mudahan ini bisa bahan juga ya untuk rekan-rekan saya, untuk atasan saya juga gitu kan. Jadi untuk supaya saya juga bisa berkontribusi gitu kan kepada umat. Mungkin secara materi belum gitu ya, tapi berkontribusi istilahnya untuk menyadarkan rekan-rekan untuk lebih baik lagi. Itu terkait bahaya riba dan lain sebagainya.
cara membangun usaha juga, dan alhamdulillah saya juga sebenarnya lagi merintis usaha juga. CP juga di bidang siplah gitu ya. Tapi itu modalnya modal nekat. Tapi udah CP sih, tapi modal nekat gitu, kayak lumayan di apa ya? Di bisnis kurang lah modal nekat gitu kan. Akhirnya ketika di hari keempat gitu kan, di hari keempat ini, wah, kata saya ini luar biasa sekali gitu kan. Ternyata selain untuk kita istilahnya lebih memperbaiki diri, lebih mendekatkan diri, lebih istiqomah lagi gitu kan, dalam istilahnya menghindari atau menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan kita melaksanakan apa yang diperintahkannya. Nah, di sisi lain juga saya merasa punya pengalaman ilmu nambah lagi tentang bisnis gitu kan, yang sesuai dengan syariat Islam. Ya pasti yang namanya lagi pusing ya, ada aja pasti. Udah jelas itu, Pak. Jadi komunikasi kadang-kadang ya sensitif lah gitu kan, istilah sensitif yang negatif maksudnya. Cuma menyayangkan aja, kadang menyayangkan kok kenapa baru sekarang kita kenal dengan MNC ini. Coba seandainya dari dulu mungkin kami tidak akan punya hutang seperti ini, sayang aja gitu. Jadi di saat kita dulu sedang maju, kita terlena, kita mengabaikan hutang kita, udahlah hutang segitu ini ya. Ternyata kita kan mungkin ada cobaan dari Allah ya, misalnya usaha kita turun, jadi mulai kitanya di situ. Semoga hasil dari sini kami keluarga ya bisa tadi itu berkontribusi lebih baik lagi kami segera menyelesaikan hutang-hutang riba kami, supaya kami usahanya lebih baik lagi, lebih barokah lagi gitu kan, bisa berkontribusi untuk umat juga gitu kan, dan bisnis atau usaha kami juga lebih berkembang gitu kan, yang sesuai dengan syariat Islam. Titik sadar dari apa ya, bahwa ini enggak, karena kan ini enggak berkah lah. Jadi kok uang besar ini, oh kita dapat apa ya? Jadi hasilnya yang kita dapat apa ya gitu. Jadi merasa gelisah dan intinya nggak tenang lah, intinya seperti itu. Jadi tidak kenang kita harus bagaimana? Oh ya otomatis kan, ya akhirnya ya titik baliknya. Jadi dengan keluarga juga kan sensitif ya, agak inilah bermasalah, selalu sensitif, selalu masalah kecil juga selalu ya jadi masalah gitu. Akhirnya dari situ ya harus bagaimana kita terus berdoa gitu, minta pertolongan, minta ditujukan gitu kan untuk solusi seperti apa ya mungkin ini jalan gitu ya, untuk kami itu lebih sadar lagi, untuk lebih memahami, dan pokoknya untuk lebih meningkatkan keyakinan kita gitu kan, bahwa ternyata memang riba itu benar-benar sangat merusak gitu. Akhirnya sehingga saya bisa ada di kegiatan, di event ini seperti itu. Titik terendahnya yang saya rasakan ya, pertama mungkin tidak ada ketenangan dalam diri saya, apalagi kita misalnya di saat kita pagi sampai siang, sore kita capek gitu ya. Apa yang saya cari, apa yang saya dapatkan kayaknya nol banget gitu. Apa yang kita hasilkan kayaknya dikasih ke orang gitu, dikasih ke bank gitu ya. Jadi kerja keras saya selama ini nggak ada gitu ya. Jadi hanya itu aja, makanya saya mulai dibicarakan dengan suami, ayo ya kita semangat untuk tidak bermain dengan riba, kita perbaiki jalan kita pelan-pelan. Ya awalnya saya juga ketika istri cerita, ya katanya yang itu juga bisa lunas, yang nyampe yang 250 sekian miliar gitu kan. Kok ternyata, bisa gitu? Kok bisa? Emang bisa gitu? Ya bisa. Loh kok bisa gitu kan, akhirnya kita bertanya juga, ya hanya di seputar itu. Akhirnya juga, oh bisa ya seperti itu gitu. Pas terus terang ya, ketika, Bu emang berapa sih kemarin Ibu daftarnya? Sekian. Lumayan juga ya. Terus ini daftarin, saya tanya, Bu berapa sih daftarnya? Nggak ngomong, istri itu nggak ngomong gitu kan. Pas mau berangkat, ini katanya buat luar negeri. Hah? Kok mahal juga ya gitu kan? Iya, Sen. Padahal kita lagi ibaratnya
mengeluarkan utang, tapi kita Lagi kegiatan memanage lagi memanage keuangan. Kok gede amat nih daftarnya gitu kan, seperti itu. Terus Saya juga, kata saya udah ya, yang penting kita ilmunya dapet. Ini ilmu ini kan mahal gitu ya. Kalau ayah udah ada ilmunya, mungkin kita bisa membantu keluarga, saudara ataupun tetangga. Nanti bisa bermanfaat ilmunya. Ini uang segini mungkin sekarang besar, nanti insya Allah diganti sama Allah gitu ya. Untuk kedepannya, siapa tahu kita bisa membantu orang, ada doa-doa yang terbaik buat kita gitu. dan alhamdulillah baru 1 hari juga ketika saya mengikuti event ini, wah ini benar luar biasa gitu kan. Terus saya nanya ke rekan-rekan yang udah beberapa kali gitu kan, saya ini kan ASN ini kan punya, saya ada kasus seperti ini Pak, nanti di hari kedua. Terus nanya lagi, Pak nanti di hari ketiga. Akhirnya kan semakin penasaran tuh. Terus saya juga lagi rintis bisnis nih, Pak ada di hari keempat, katanya seperti itu. Oh iya gitu, akhirnya iya ya. Jadi apalagi setelah hitung-hitungan tadi ya, Menarik. Dokter Karmono, waduh kata saya bener ini gitu. Jadi dengan hitung-hitungan yang real gitu kan, ya ternyata dengan hasil yang kita sudah paham gitu kan, ketika hasil nanti yang akan dia dapatkan, ya itu nggak ada artinya gitu. Karena kalau penilaian di awal tanpa kita mengikuti, ya pastilah kalau kita belum merasakannya, belum mengikutinya, pasti kita pesimis gitu kan, nggak percaya. Tapi setelah mengikutinya, ya luar biasa. Dan mohon doanya kami supaya cepat lunas dan usahanya yang lainnya bertambah barokah, lancar lagi. Kami bisa ikut berdoa ya dalam event-event berikutnya. Amin, ya Allah. Seperti itu. Berarti nyesel nggak sih ikut event ini Enggak lah, nggak nyesel. dengan biaya yang segitu? Iya, enggak. Alhamdulillah, insya Allah. Justru saya kan memberdakwah nih ke atasan saya juga, ke rekan-rekan gitu kan. Jadi saya punya lebih berdaya nih untuk ngomong gitu kan. Jadi kalau nih ada bonus nih, jadi silakan baca dulu gitu kan. Jadi insya Allah pokoknya nggak nyesel deh. Pokoknya modalnya ke depan kami bisa ikut dalam event-event yang lainnya. Lebih termotivasi lagi ke Iya. depannya untuk lebih baik lagi. Baik dalam kegiatan PBTR ini ya. Jadi intinya dari kegiatan awal kita sudah diingatkan ya, diperkenalkan terkait memang tabiat buruk berhutang. Itu tabiat buruk berhutang itu ya tadinya kita nambah lagi dan keberkahan untuk usaha kita nol. Malah masalah yang ada. Gak ada ketenangan, dalam rumah tangga juga udah pasti bermasalah. Terus istilahnya banyak yang cerita juga kan, anak yang tadinya nurut gitu kan, akhirnya membantah gitu kan. Itu bisa aja dari situ juga gitu. Terus kemudian ya di PBTR juga dikenalkan bagaimana ya kita dalam menyelesaikan masalah kita itu ya dengan handap asor, dengan baik-baik, dengan tanpa mengedepankan emosional gitu kan. Karena pada dasarnya toh kita dari awal juga baik-baik, dalam penyelesaian juga harus baik-baik. Dan diharapkan ya semua berkah, dan kemudian di sini juga diajari cara berbisnis yang sesuai dengan syariat Islam. Dan karena tujuan kita sebenarnya berutang juga ya tadinya mah pengen ada keberkahan gitu ya, ada bermanfaat, ada barokah ya. Tapi ternyata jalannya yang keliru gitu kan, jalannya yang keliru. Dan disinilah tadi saya katakan kami merasa punya daya lebih lagi gitu kan, lebih kuat lagi untuk menjauhi apalagi menendang gitu kan, melempar sejauh-jauhnya, yaitu tentang tabiat untuk berhutang, untuk tidak dekat lagi dengan riba. Dan saya mengajamkan bertekad gitu kan untuk berdakwah dengan membeli buku ini dan untuk bisa menyampaikan ke rekan-rekan, ke saudara, bisa membantu menyampaikan bahayanya tabiat berhutang dan riba itu seperti apa. Mungkin kalau misalnya kita bisnis tanpa hutang akan memberikan rasa kenyamanan kepada kita, keluarga. Jadi kita usahanya juga lebih santai, tidak dikejar-kejar hutang gitu. Jadi lebih nyaman aja mungkin. Ya harapannya saya akan beristiqomah, istilahnya untuk jauh-jauh dari riba, untuk meninggalkan riba,
dan akan merintis usaha bisnis yang lainnya ya sesuai dengan syariat Islam, dan komitmen tadi akan selalu istilahnya beristiqomah lah di jalan yang sudah Allah jelas gitu kan, untuk memerintahkan ini loh yang dilarang dan ini loh yang Allah perintahkan. Baiklah teman-teman atau saudara-saudaraku seiman dan setakwa ya, dimanapun berada, pokoknya jauhilah riba, berbisnislah sesuai dengan syariat Islam, dan bagi yang punya masalah dengan hutangnya, jangan ragu, jangan bimbang untuk ikut setiap event yang diselenggarakan oleh MMC. Mungkin itu. Cukup. Oke, boleh ditutup Bang Hasan. Oke. Mungkin itu saja dari kami. Kami ucapkan terima kasih atas diadakannya event-event dari MC yang sangat luar biasa, bisa membuat kami lebih berdaya dan membuka wawasan kami lebih sadar lagi bahwa memang yang kami lakukan itu sudah salah banget. Gitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.